Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di sini di dalam pasal 18 ayat 33 sampai 38a, bagian pertama dari 38, Tuhan Yesus di depan Pontius Pilatus. Ya, tetapi supaya video tidak menjadi terlalu panjang, di sini di dalam video ini kita hanya membahas ayat 33 sampai 35, bagian pertama dari percakapan antara Pontius Pilatus dan Tuhan Yesus. Ingatlah, pada waktu Tuhan Yesus di depan Hanas, Imam Besar Hanas, ada pertanyaan mengenai ajaran Tuhan Yesus Kristus dan pengikutnya. Boleh melihat pasal 18 ayat 19. Tetapi bagi Pontius Pilatus, masalah itu, hal-hal itu tidak menarik. Pontius Pilatus hanya ingin tahu apakah Rabi Yahudi ini mengancam kekuasaan Roma di dalam wilayah yang ia urus, yaitu Yudea. Maka tema kerajaan menonjol dalam percakapan ini. Seorang pemberontak mungkin menganggap dirinya raja. Misalnya pada tahun 132 Masehi, Kaisar Roma memberi perintah melarang sunat. Dan akibat itu ada pemberontakan dipimpin oleh seorang pemberontak yang menyebut dirinya anak bintang. Ya, dalam bahasa Aram, Bar Kokhba. Bar Kokhba itu, menurut dia raja orang-orang Yahudi. Dan dia salah satu di antara banyak orang yang pura-pura menjadi Mesias pada masa itu. Kekuasaan kerajaan Roma akhirnya menghancurkan pemberontakan Bar Kokhba. Yerusalem dimusnahkan sama rata dengan tanah. Kemudian dibangun kembali sesuai kebiasaan Roma dengan 4 bagian. Dan sampai tahun ini ada 4 bagian di kota Yerusalem. 1/4 dikuasai Arab, 1/4 dikuasai Yahudi, 1/4 dikuasai Kristen, 1/4 dikuasai Armenia sampai sekarang. Dan kota yang baru itu diberi nama Aelia Capitolina. Orang Yahudi tidak boleh tinggal di dalam Aelia Capitolina. Tangan Roma cukup keras terhadap pemberontak. Pasal 18 ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam rumah dinas gubernur, yaitu Praetorion, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Ya, ungkapan rumah dinas gubernur itu kata Yunani Praetorion, itu juga kata bahasa Latin. Istilah ini dijelaskan di dalam video di seri ini, video yang membahas Yohanes pasal 18 ayat 28. Terjemahan baru memberi terjemahan gedung pengadilan, tetapi Praetorion itu sebenarnya rumah dinas gubernur. Gubernur Pilatus berkata, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Pemakaian kata su, kata ganti orang kedua tunggal, sebenarnya tidak wajib, tidak diperlukan dalam tata bahasa Yunani karena kata kerja sudah menyatakan bahwa orang kedua tunggal dimaksudkan. Tetapi kata ganti orang su itu dipakai sehingga ada tekanan pada kata engkau. Lebih dari itu, ungkapan su diletakkan di depan kalimat itu, maka ada tekanan yang lebih kuat pada istilah engkau. Pontius Pilatus sudah dapat melihat dengan mata sendiri bahwa dia bukan gerilya, dia bukan pemberontak. Pertanyaan, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" mungkin diucapkan dengan nada keheranan atau penghinaan, sebenarnya sulit ditentukan. Nampaknya Pontius Pilatus dengar dari orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu menganggap dirinya raja orang Yahudi, suatu
status yang boleh dikatakan itu pemberontakan di mata orang Roma. Tetapi kita hanya dapat duga sumber dari pikiran itu bahwa Yesus menganggap dirinya raja orang Yahudi. Dan di dalam ayat yang berikut, Tuhan Yesus mau menentukan dari mana Pontius Pilatus memperoleh pikiran itu. Kata Pontius Pilatus dapat diterjemahkan sebagai pertanyaan, engkaukah raja orang Yahudi? Atau dapat diterjemahkan sebagai pernyataan, engkau adalah orang Yahudi. Ya, apa pertanyaan atau pernyataan, ya ada di dalamnya ada nada apa sifat heran, apa sifat sombong, apa sifat penghinaan. Yohanes pasal 18 ayat 34. Jawab Yesus kepadanya, apakah engkau katakan hal ini dari dirimu sendiri, atau orang-orang lain berkata kepadamu mengenai aku? Terjemahan saya berbeda sedikit dari terjemahan baru. Terjemahan baru berkata, katakan hal itu dari hatimu. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa Yunani tidak ada kata hatimu itu. Lebih baik diterjemahkan dari dirimu sendiri. Dan saya menerjemahkan, atau orang-orang lain berkata kepadamu mengenai aku. Terjemahan baru hampir sama. Adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Terjemahan saya lebih harfiah. Ya, menariklah kita mempertimbangkan apa tujuan Tuhan Yesus. Apa sebabnya Tuhan Yesus menanyakan ini kepada Pilatus. Jelas Tuhan Yesus tidak berusaha untuk membela dirinya. Mungkin dia mau menarik Pontius Pilatus pada kebenaran supaya Pontius Pilatus percaya kepadanya. Jika demikian, maka di dalam pikiran Tuhan Yesus Kristus, percakapan ini mempunyai tujuan yang sama dengan percakapan dengan perempuan di sumur Yakub dan juga dengan Nikodemus. Dengan Nikodemus, Tuhan Yesus mengambil keputusan memakai kiasan kelahiran baru untuk membahas kehidupan kekal. Dengan perempuan di sumur Yakub, dia mengambil keputusan mempergunakan kiasan air yang hidup untuk membahas kehidupan kekal. Dan dengan Pontius Pilatus, Tuhan Yesus mengambil keputusan memakai hal kerajaannya untuk membahas kehidupan kekal. Di dalam kasus Nikodemus, ya, tidak langsung, tetapi pada kemudian hari, Tuhan Yesus berhasil. Dalam kasus perempuan di sumur Yakub, Tuhan Yesus langsung segera berhasil. Dalam kasus Pontius Pilatus, mungkin Tuhan Yesus berhasil pada kemudian hari di dalam hati Pontius Pilatus. Sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada catatan sedikit pun mengenai pertobatan dari Pontius Pilatus. Bahkan menurut Eusebius dalam Ecclesiastical History, sejarah gereja, ya, Eusebius berkata bahwa Pontius Pilatus membunuh diri. Ya, jadi mungkin Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau katakan hal itu dari dirimu sendiri? Karena seandainya Pilatus merenungkan hal ini dalam hatinya sendiri, ya, kalau begitu mungkin ada suatu keterbukaan di dalam hati Pontius Pilatus. Dan dengan demikian itu mempengaruhi pendekatan Tuhan Yesus Kristus. Dari segi yang lain, jika Pilatus hanya mendengar itu dari orang lain, ya jelaslah sulit menolong Pilatus supaya Pilatus percaya karena tidak ada kerinduan di dalam hatinya sendiri untuk memahami kebenaran atau mengenal Tuhan Allah. Ya, satu catatan di dalam firman ini, kata yang diterjemahkan kepadanya, Yunaninya auto, ada di dalam naskah Sinaiticus pada abad keempat, dan di dalam kebanyakan naskah itu. Tetapi bacaan itu ditolak oleh redaktor dari critical text ini, bahasa Yunani, diterima oleh redaktor dari teks mayoritas
saya juga menganggap kata ini kepadanya sebagai kata yang asli. Ya, jawab Yesus kepadanya atau jawab Yesus, itu yang berbeda dalam teks kritikal dan teks mayoritas. Pasal 18 ayat 35, kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah kau perbuat?" Pertanyaan Tuhan Yesus mengemukakan kemungkinan bahwa Pilatus sendiri merenungkan kemungkinan bahwa Tuhan Yesus adalah raja orang Yahudi. Tetapi jawaban Pontius Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi?" Ya, tanggapan itu penuh dengan cibiran, cemooh, ejakan. Ini memberi kesan bahwa hanya seorang Yahudi memikir bahwa ada kemungkinan tawanan ini adalah raja Yahudi. Pontius Pilatus tidak terbuka pada hal-hal rohani. Dengan nada cibiran, cemooh, ejakan, dia mengingatkan Tuhan Yesus bahwa bangsanya sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkan dia kepada Pilatus. Dan ini bukti, menurut Pontius Pilatus, bahwa Tuhan Yesus bukanlah raja orang Yahudi. Ya, jelas Pontius Pilatus pasti tidak yakin, tidak percaya bahwa para pemimpin agama Yahudi membela kekuasaan Roma di Yudea dengan begitu banyak semangat. Hati Pontius Pilatus yang sinis menolong dia untuk memahami bahwa para pemimpin agama itu mau mempergunakan Pilatus untuk kebaikan dan keperluan mereka sendiri. Maka sekali lagi Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus dengan pertanyaan, "Apa yang telah engkau perbuat?" Penghinaan dan sikap kasar Pilatus tidak menghabiskan kasih dan kesabaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu hati manusia. Tuhan Yesus tahu mengapa manusia perlu diselamatkan. Ya, sebagai ringkasan, di dalam bagian pertama dari percakapan atau sidang pengadilan ini, mungkin Tuhan Yesus berusaha untuk memahami motivasi hati Pilatus untuk supaya dia dapat menarik dia kepada kebenaran dan kabar baik itu. Tetapi Pontius Pilatus tidak mau mendengar. Pontius Pilatus masa bodoh terhadap hal-hal rohani. Bagaimana percakapan ini akan berakhir? Ya, nanti di dalam ayat-ayat yang berikut kita melihat akhir dari percakapan ini.